Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2511 kompetisi dimulai. Li Ronghuan, Li Renji, Li Muzi, siapa di antara kalian bertiga yang bersedia maju dan bertarung? Li Daoyuan melangkah ke panggung kompetisi dan segera berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Begitu Li Daoyuan mengucapkan kata-kata ini, semua prajurit di sekitarnya segera berseru. Li Daoyuan tidak menantang Li Buzeng, melainkan menantang Li Ronghuan dan yang lainnya. Bukankah Li Daoyuan dan Li Buzeng adalah sepasang musuh? Mengapa mereka tampaknya berubah menjadi persahabatan saat ini? Ini agak aneh. Banyak prajurit yang bingung, kata. Mereka semua bingung. Li Ronghuan, Li Renji, dan Li Muzi semuanya tampak marah. Mereka bertiga diam-diam mengutuk, tentu saja, 7 jenius datang untuk kita. Li Ronghuan, Li Renji, dan Li Muzi, tiga orang-orang saling memandang dan tanpa sadar mendekat satu sama lain. Tampak jelas bahwa gerakan ini berarti mereka bertiga berdiri bersama. Di satu sisi adalah 7 jenius paling menonjol dari keluarga Li saat ini. Di satu sisi adalah kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Jika pertempuran ini dimulai, pasti akan menarik banyak perhatian. Kalian berdua, karena saudara Li Daoyuan ingin bersaing dengan kita, ayo beri dia wajah. Kalian berdua, jangan bergerak dulu. Aku akan menguji kemampuannya. Mata Li Renji membeku, dan dia berkelahi. Semangat muncul dari matanya, terbang, dan mendarat di panggung kompetisi. Li Renji berkata, saudara Li Daoyuan, biarkan aku mempelajari trik pintarmu. Li Daoyuan berkata dengan dingin, tidak masalah, asalkan kalian bertiga. Ayo kita bertindak. Kata-kata Li Daoyuan mengandung sangat banyak percaya diri dan jijik memandang Li Renji. Ditatap oleh mata menghina Li Daoyuan, Li Renji merasa tidak nyaman, dan kemarahan segera muncul di wajahnya. Begitu dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan dan membombardir Li Daoyuan. Gemuruh. Saat mereka berdua bertarung, kekuatan yang kuat segera mengguncang seluruh panggung kompetisi, dan bahkan lingkaran sihir di panggung kompetisi muncul, dengan retakan muncul satu demi satu. Wow, sangat kuat. Baik Li Daoyuan maupun Li Renji tidak lemah. Pertempuran ini luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihat Li Daoyuan melakukan teknik penghancur hidup yang hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu. Banyak prajurit memandang panggung kompetisi dengan tatapan tajam dan antusias. Li Fugui telah mengatakan sebelumnya bahwa karena Li Buzeng ingin berkonsentrasi berlatih teknik pedang pembunuh naga, dia untuk sementara melepaskan kesempatan untuk berlatih 72 seni kunsu. Pada saat ini, ayah Li Daoyuan sangat meminta, dan Li Zengyi memberikannya. Kesempatan ini untuk Li Daoyuan. Dan Li Daoyuan juga memahami teknik hebat penghancur kehidupan, salah satu dari 72 teknik kunsu, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir menantikan Li Renji mengizinkan Li Daoyuan melakukan teknik penghancuran besar kehidupan, yang akan membuka mata mereka. Li Daoyuan dan Li Renji, kalian datang dan pergi, saling bertarung dengan tinju dan tendangan, tidak peduli seberapa bagusnya mereka. Setelah pertempuran berlangsung selama 100 ronde, Li Renji berkata dengan dingin, Li Daoyuan, jika kamu tidak menggunakan teknik penghancuran hebat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah. Li Daoyuan mencibir, aku akan memberimu beberapa wajah, kenapa? Kamu tidak diam saja. Apakah kamu benar-benar menendang wajahmu? Li Renji, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas bagaimana aku mengalahkanmu. Apakah aku masih membutuhkan menggunakan teknik penghancuran besar untuk menghadapimu? Li Daoyuan mendengus berulang kali. Tiba-tiba pada saat ini, keterampilan telapak tangan Li Daoyuan menjadi ganas, dan dia menyerang dengan telapak tangan, mengguncang kekosongan, dan kekuatan yang sangat besar memukul dada Li Renji. Li Renji memuntahkan darah di tempat, terbang mundur, dan mendarat dalam kondisi menyedihkan di bawah panggung kompetisi. Aku kalah. Meskipun Li Renji tidak terluka parah setelah mendarat, dia tetap terluka parah. Sambil berbicara, Li Renji mengeluarkan sebuah token, segera duduk di samping dan mulai menyembuhkan lukanya. Karena Li Renji baru saja kalah dalam satu pertandingan, dia masih memiliki 2 token di tangannya, yang berarti dia harus memainkan setidaknya 2 pertandingan lagi di masa depan, jadi dia tidak sabar untuk memulai penyembuhan saat ini. Li Daoyuan menerima token itu, memandang Li Renji dengan dingin dan berkata, Li Renji, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan trik kecil seperti serangan diam-diam dari belakang. Itu terlalu berbahaya bagi karakter Anda. Jika Anda diizinkan mewakili kunsu untuk berkeliling dunia, bukankah itu akan membuat dunia menertawakanku? Semua murid kunsu adalah penjahat.
Setelah Li Daoyuan mengatakan sesuatu kepada Li Renji, dia berbalik dan meninggalkan panggung kompetisi. Ketika Li Renji mendengar ini, dia langsung menjadi marah, membuka matanya dan menatap Li Daoyuan. Gelombang amarah dan amarah melanda hatinya, menyebabkan Li Renji kembali memuntahkan seteguk darah. Begitu Li Daoyuan mengundurkan diri, prajurit lain muncul di panggung kompetisi. Li Muzi, maju dan bertarung. Setelah prajurit ini naik ke panggung, semua orang mendengar suaranya yang menantang bahkan tanpa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, semua orang melihat sekeliling dan melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah Li Zhaoxing, salah satu dari 7 jenius. Mendengar tantangan Li Zhaoxing, Li Muzi merasa marah dan menghentakkan kakinya, mendarat di hadapan Li Zhaoxing. Li Zhaoxing mencibir dan tidak berkata apa-apa, dia segera melancarkan serangan cepat dan mulai bertarung dengan Li Muzi. Setelah 300 ronde, Li Muzi tersingkir dari panggung kompetisi oleh Li Zhaoxing. Aku menyerah. Li Muzi berkata dengan gigi terkatup dan melemparkan sebuah tanda. Hah, kamu penjahat, Li Zhaoxing mendengus dingin, menerima token itu, berbalik dan pergi. Kemudian, orang ketiga naik ke atas panggung. Orang ini adalah Li Le. Li Le melompat ke panggung kompetisi dan segera berteriak, Li Ronghuan, ayo. Li Ronghuan tersenyum pahit. Setelah Li Renji dan Li Muzi ditantang satu demi satu, dia secara alami mengerti bahwa dia harus menghadapinya selanjutnya. Mendengar tantangan Li Le, Li Ronghuan tidak menolak dan langsung terjun ke panggung kompetisi dengan ekspresi tragis di wajahnya. Keduanya mulai berkelahi. Tapi akhirnya sama, setelah lebih dari 200 ronde, Li Ronghuan tidak mampu menahan serangan sengit Li Le dan dikalahkan. Ya Tuhan, 7 jenius itu sangat kuat. Sangat mudah untuk mengalahkan ketiga kuda hitam terkuat di kompetisi ini. 7 jenius memang layak atas reputasi mereka. Semua prajurit melihat Li Daoyuan, Li Le, dan Li Zhaoxing menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka setelah menang. Saat ini, Li Cui berjalan ke panggung kompetisi dengan linglung. Li Cui akan datang. Master pedang kecil ini bukan lelucon. Aku ingin tahu siapa yang ingin ditantang Li Cui. Banyak pejuang memandang Li Cui. Setelah Li Cui naik ke atas panggung, dia berkata dengan hampa, Li Renji, apakah kamu sudah istirahat? Jika kamu sudah istirahat, ayo naik dan bertarung. Mendengar suara Li Cui, semua prajurit yang hadir tercengang. Bahkan Li Renji, Li Ronghuan, dan Li Muzi memiliki kemarahan yang luar biasa di wajah mereka. Apa yang terjadi? Li Renji baru saja bertarung dengan Li Daoyuan. Pada saat ini, bahkan kekuatan spiritualnya belum pulih sepenuhnya. Li Cui akan menantangnya. Apakah Li Cui mencoba menambah penghinaan pada lukanya? Memanfaatkan kekuatan spiritual Li Renji tidak cukup kuat untuk menantangnya. Haha, saya percaya jika orang lain ingin menambah hinaan pada luka, tapi saya tidak percaya ketika Anda mengatakan bahwa Li Cui ingin menambah hinaan pada luka. Siapa Li Cui? Ahli pedang kecil. 3 Li Renji terikat. Aku khawatir kita bahkan tidak bisa mengalahkan Li Cui. Apakah dia perlu menambahkan penghinaan pada lukanya? Bab 2512 Gayung bersambut. 3 Li Renji yang diikat menjadi satu tidak dapat mengalahkan 1 Li Cui. Apakah dia perlu menambah penghinaan pada lukanya? Banyak pejuang percaya bahwa tubuh Li Renji tidak memiliki kekuatan spiritual saat ini, dan Li Cui ingin memanfaatkannya dengan menantangnya sekarang. Namun, banyak juga pejuang yang percaya bahwa Li Cui, yang dikenal sebagai Master Pedang Kecil, tidak perlu melakukan ini sama sekali, karena mereka merasa bahwa meskipun ketiga Li Renji diikat menjadi satu, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Kalahkan Li Cui. Karena itu bukan untuk menambah penghinaan pada lukanya, mengapa Li Cui tidak bersedia memberi Li Renji ruang bernapas? Apakah ketujuh jenius itu mengincar mereka? Sepertinya begitu. Jika ketujuh jenius itu benar-benar ingin menyerang ketiganya jenderal, setelah seseorang diusir, yang perlu mereka lakukan hanyalah bermain bergantian, dan token di tangan ketiga orang ini pasti akan dijarah. Banyak prajurit memandang ke lapangan dengan bingung. Li Renji masih memulihkan kekuatan spiritualnya. Ketika dia mendengar tantangan Li Cui, dia membuka matanya dengan ngeri, dan kemudian ada gelombang kemarahan di matanya. Dia meraung, oke, karena 7 jenius tidak bisa mentolerir kita, lalu kita jadi bagaimana jika aku bertarung denganmu? Aku tidak menginginkan 10 putra kunsu ini lagi. Li Renji sangat marah. Dia juga dapat melihat pada saat ini bahwa ketujuh jenius itu mengincar mereka. Li Renji melompat ke panggung kompetisi dan memandang Li Cui dengan marah. Wajah Li Cu tanpa ekspresi dan ekspresinya kosong, dia sama sekali tidak terganggu oleh ekspresi marah Li Renji.
Saya seorang kultivator pedang dan pejuang. Prajurit menghargai tantangan frontal, tetapi mereka menggunakan trik di belakang mereka. Benar-benar menjijikkan. Li Cui berkata kepada Li Renji dengan tatapan kosong. Li Renji berkata dengan marah, Li Cui, jika kamu ingin menggoda kami atau menghina kami, datang saja, mengapa kamu perlu membuat alasan seperti itu? Meskipun saya, Li Renji, bukan seorang pria sejati, saya bukan orang yang picik. Baik, orang-orang. Trik apa yang sedang dimainkan di belakang layar? Apa yang saya, Li Renji, Hina lakukan? Ini hanya alasan yang Anda temukan untuk menargetkan kami. Saya tahu bahwa Anda 7 orang jenius memandang rendah kita bertiga dan ingin mencari itu alasan untuk menggoda dan menghina kita, jadi ayolah, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Li Renji meraung marah. Li Ronghuan dan Li Muzi di antara penonton juga memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. Mereka memandang ketujuh orang jenius dengan kemarahan di wajah mereka. Awalnya mereka mengira 7 talenta hanya mengira mereka adalah lawan yang baik dan ingin menantang mereka berduel. Namun kini tindakan Li Cui, Li Daoyuan dan lainnya jelas-jelas mengincar mereka. Ketika Li Cu mendengar kata-kata Li Renji, matanya sedikit berkedip dan dia kembali menatap Li Buzeng. Pada saat ini, Li Buzeng tampak murung dan bertanya, Li Renji, apakah kamu benar-benar tidak melakukan trik apapun di belakangmu? Li Renji memandang Li Buzeng dengan marah dan berkata dengan dingin, Patriark muda, aku menghormatimu di masa lalu, dan saya tahu Anda adalah seseorang yang memahami kebenaran dengan baik. Jika saya, Li Renji, mengatakan saya belum pernah melakukannya, maka saya belum pernah melakukannya. Li Ronghuan juga berkata pada saat ini, Tuan muda, apa yang Anda maksud dengan 7 orang jenius? Bagaimana kami bertiga menyinggung Anda? Mengapa ini perlu? Apakah Anda menargetkan kami dimanapun dalam kompetisi? Li Muzi berkata, Tuan muda, dengan melakukan ini, apakah Anda kehilangan status Anda sebagai seorang jenius? Setelah mendengar perkataan ketiga orang ini, Li Buzeng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, benarkah bukan mereka bertiga? Li Daoyuan berkata dengan dingin saat ini, Li Buzeng, jangan tertipu oleh kebohongan mereka. Jika itu bukan karena mereka bertiga, siapa lagi di sini yang begitu mampu mengincar kita? Li Zhaoxing berkata, ya, pasti mereka bertiga. Li Lei mengangguk sedikit setuju. Li Cui berdiri di atas panggung, tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi memandang Li Buzeng, menunggu solusinya. Li Buzeng ragu-ragu. Pada saat ini, dia melihat ke platform tinggi untuk pertama kalinya, dan matanya tertuju pada Lin Bai. Lin Bai pun paham saat ini bahwa ternyata ketujuh jenius tersebut menganggap ketiga Li Muzi sebagai dalang mengincar mereka di putaran ketiga kompetisi, sehingga mereka mengincar ketiga Li Muzi di babak ini. Melihat mata Li Buzeng yang bingung, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai juga merasa bahwa mereka seharusnya bukan mereka bertiga. Ketika Li Buzeng melihat Lin Bai menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba mulai berpikir dalam benaknya, jika bukan ketiganya Li Mu, lalu siapa lagi yang bisa berada di sini? Li Yun, Li Peng, Li Ge, Li Ke, Li Menghui. Atau apakah itu menargetkan kita? Orang-orang telah tersingkir. Li Buzeng berkata dengan sedikit kebingungan. Ketika Li Cui melihat keraguan-raguan Li Buzeng, dia berkata, kalau begitu, kesampingkan pertarungan antara kamu dan aku untuk saat ini. Setelah kamu memulihkan kekuatan spiritualmu, jika kamu masih ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Selesai, Li Cui keluar dari panggung kompetisi. Li Renji melihat tingkah Li Cui dengan heran. Li Cui adalah orang aneh di keluarga Li, perilakunya berbeda dari orang biasa, dan semua orang di keluarga Li mengetahui hal ini. Sekarang Li Cui telah melangkah ke panggung kompetisi, dan sekarang dia tidak lagi bertarung. Jika itu orang lain, para pejuang yang menyaksikan pertempuran pasti akan terkejut. Tetapi ketika ini terjadi pada Li Cui, para pejuang lainnya tidak akan begitu terkejut. Li Buzeng ragu-ragu. Li Qianqian, Li Tao, dan Li Cui juga terdiam. Namun hanya Li Daoyuan, Li Zhaoxing, dan Li Lei yang selalu percaya bahwa Li Renji dan yang lainnya lah yang berkomplot melawan mereka. Li Buzeng, karena kamu tidak mau bertarung, ayo bertarung. Li Daoyuan berkata dengan dingin, Li Renji, Li Muzi, Li Ronghuan, jangan katakan kami menargetkanmu, aku akan memberimu waktu untuk membalas dengan kekuatan spiritual. Tunggu sampai kamu membalas. Ayo, ayo bertarung. Li Daoyuan, Li Zhaoxing, dan Li Lei berkata dengan dingin. Li Renji dan yang lainnya memandang Li Daoyuan dan yang lainnya dengan mata dingin, dan api perang yang tak terlihat mulai berkobar di antara keduanya. Memanfaatkan celah ini, pejuang lain pun mulai berkompetisi di atas panggung.
Li Yun naik ke panggung untuk menantang Li Menghui. Li Ke menantang Li Ge. Li Menghui, Li Yun, Li Ke, Li Ge, Li Peng. Kelima orang ini sepertinya tidak berniat bertarung dengan 7 jenius dan 3 kuda hitam. Kelima orang ini bersenang-senang satu sama lain. Segera, orang pertama yang tersingkir telah lahir. Li Menghui bertarung 3 pertandingan berturut-turut dan dikalahkan oleh Li Yun, Li Ge, dan Li Ke. Li Menghui kehilangan 3 token dan keluar. Saat orang pertama tersingkir, orang kedua segera tersingkir. Li Peng, dikalahkan oleh Li Daoyuan, Li Le, dan Li Zhaoxing, menjadi orang kedua yang tersingkir. Li Ke dikalahkan oleh Li Buzeng, Li Tao, Li Qianqian dan Li Zhaoxing dan menjadi orang ketiga yang tersingkir. Li Yun dikalahkan oleh Li Chuyi, Li Qianqian, Li Buzeng, dan Li Tao, menjadi prajurit keempat yang tersingkir. Saat ini, hanya ada 11 prajurit yang tersisa di lapangan. Jumlah token yang dimiliki. Li Zhaoxing, 6 token. Li Buzeng, 5 token. Li Qianqian, 5 token. Li Tao, 5 token. Li Le, 5 token. Li Daoyuan, 5 token. Li Chuyi, 4 token. Li Ge, 4 token. Li Muzi, 2 token. Li Renji, 2 token. Li Ronghuan, 2 token. Melihat daftar token saat ini, Li Zhaoxing unggul 1 token, sementara mereka bertiga, Li Muzi, berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Bab 2513 melawan Zheng Li. Dilihat dari daftar token, Li Zhaoxing sekarang unggul 1 poin, sementara Li Muzi, Li Ronghuan, dan Li Renji berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan tersingkirnya Li Yun, Li Peng, Li Ke, dan Li Menghui, kini kita selangkah lebih dekat dengan posisi putra Kunsu yang ke-10. Kita hanya perlu menyingkirkan 1 orang saja untuk menentukan posisi putra ke-10 Kunsu. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Li Muzi, Li Ronghuan, dan Li Renji juga telah kembali ke kondisi puncaknya. Mereka bertiga berdiri berdampingan dan melihat ke depan dalam diam. Di sisi lain, Li Daoyuan, Li Zhaoxing, dan Li Le berdiri bersama dan memandang Li Muzi dan yang lainnya dengan kejam. Mereka sangat yakin bahwa Li Muzi dan yang lainnya berada di belakang layar. Li Buzeng, Li Tao, dan Li Qianqian berdiri relatif dekat satu sama lain, wajah mereka tanpa ekspresi, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dua lainnya, satu Li Ge, berdiri di samping sambil tersenyum dan tidak mengambil tindakan. Salah satunya adalah Li Chuyi, berdiri dengan bodoh di bawah panggung kompetisi tanpa niat untuk menantang. Pada saat ini, Li Le berkata, sekarang kita memiliki 11 orang yang tersisa, itu akan jauh lebih mudah. Li Buzeng, tidak peduli siapa yang ada di balik layar, kita dapat mengabaikan masalah ini untuk saat ini, tetapi sekarang kita masih harus mengusir 1 orang. Bagaimana kalau menstabilkan kuota 10 murid Kunsu dulu? Li Le menyarankan. Sekarang ketika dia mengatakannya, Li Buzeng tidak keberatan dan hanya berkata dengan ringan, Li Le, maksudmu kamu ingin menantangku? Li Le terkekeh dan berkata, aku memang ingin bertarung denganmu. Pertarungan, tapi kamu sekarang punya 5 token di tanganmu. Jika kami ingin mengusirmu, itu akan membuang banyak waktu. Cara terbaik sekarang adalah memulai dengan orang dengan jumlah token paling sedikit, seperti Li Mu di antara mereka, satu dari ketiganya, Li Renji dan Li Ronghuan. Mereka bertiga hanya memiliki 2 token di tangan mereka. Kita hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk mengambil semua token mereka. Saat itu mereka akan keluar. Kunsu Ten posisinya tentang putranya telah diputuskan. Li Le berkata sambil tersenyum. Li Muzi, Li Ronghuan, dan Li Renji semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat ini. Sekarang perkataan Li Le sangat sederhana, dan dia tidak ingin lagi bertanya siapa yang mengincar mereka di ronde ketiga. Sekarang Li Le dan Li Daoyuan hanya ingin mengusir salah satu dari 3 orang ini dan menstabilkan posisi 10 putra Kunsu. Dan yang jelas, mereka yang memiliki jumlah token paling sedikit pastilah orang yang paling mudah dihadapi di antara 7 orang jenius saat ini. Li Buzeng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Li Zhaoxing berkata, karena Tuan Muda tidak mau mengambil tindakan, kami tidak akan memaksanya. Anda bisa menonton saja dan biarkan kami menanganinya. Saat dia berbicara, Li Zhaoxing maju selangkah, naik ke atas panggung kompetisi, menatap Li Muzi dan berkata, biarkan aku memilihmu, Li Muzi. Pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan dendam apapun. Aku hanya ingin mengusirmu. Li Muzi, kamu berani bertarung. Li Zhaoxing mengambil panggung untuk menantang. Setelah Li Muzi terlihat sedikit ngeri, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke panggung kompetisi. Melihat Li Zhaoxing dan Li Muzi di atas panggung, para prajurit di sekitarnya menjadi bersemangat.
Sekarang kita hanya perlu mengusir satu prajurit untuk menstabilkan jumlah 10 murid Kunsu. Ya, Li Muzi baru saja dikalahkan oleh 7 jenius. Tampaknya Li Muzi dalam masalah hari ini. Hei, Li Muzi dan yang lainnya juga kurang beruntung. Mereka diincar oleh 7 jenius terlebih dahulu, dan vitalitas mereka rusak parah. Mereka bahkan tidak mendapatkan token. Sekarang mereka telah menjadi pejuang dengan token paling sedikit, dan mereka diserang oleh ketujuh orang tersebut. Jenius lagi. Melawan. Ini hanya berarti mereka tidak beruntung. Para prajurit di sekitar memandang Li Muzi dan menggelengkan kepala sedikit, merasa sedikit kasihan pada Li Muzi. Melihat Li Zhaoxing dan Li Muzi bertarung di panggung kompetisi, Li Qianqian perlahan mendatangi Li Buzeng dan berkata, jika Li Zhaoxing mengalahkan Li Muzi, maka Li Zhaoxing akan memiliki 7 token, yang merupakan token di antara kita. Paling banyak. Jika setelah kompetisi selesai, jumlah token digunakan untuk menentukan orang pertama dalam kompetisi ini, maka kemungkinan besar Li Zhaoxing akan menjadi orang pertama. Li Qianqian berkata perlahan. Ketika Li Tao mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, itu benar. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan Li Zhaoxing terus merajalela. Kita harus mengambil beberapa token dari tangannya. Kompetisi akan hancur. Setelah berakhir, dia akan menjadi orang pertama dalam kompetisi ini. Li Buzeng mendengar kata-kata Li Qianqian dan Li Tao, matanya menjadi suram, dan dia diam-diam menatap Li Zhaoxing di panggung kompetisi, dengan tatapan dingin di matanya. Li Buzeng datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini hanya untuk pertama kalinya. Selain itu, Li Buzeng tidak terlalu peduli dengan 72 teknik kunsu atau hadiah apapun. Tapi Li Buzeng harus mendapatkan tempat pertama ini. Li Zhaoxing dan Li Muzi bertarung bolak-balik selama ratusan ronde di panggung seni bela diri. Akhirnya Li Zhaoxing memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengalahkan Li Muzi dalam satu gerakan. Aku menang. Li Zhaoxing menunjukkan senyuman pemenang di wajahnya. Li Muzi, yang jatuh ke tanah, menghela nafas dengan enggan dan melemparkan token lain, yang jatuh ke tangan Li Zhaoxing. Pada titik ini, Li Zhaoxing memiliki 7 token, jauh lebih banyak daripada 2 token di peringkat kedua. Li Muzi, sebaliknya, hanya memiliki 1 token, dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Selama dia kalah satu pertandingan lagi, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 10 putra kunsu, dan dia hanya bisa berhenti di 11 teratas. Li Zhaoxing dan Li Muzi meninggalkan panggung kompetisi dan mulai menyembuhkan luka mereka. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual di tubuh Li Zhaoxing pulih. Dan Li Muzi juga pulih ke puncaknya. Kali ini, Li Buzeng melangkah ke panggung kompetisi dan melihat ke arah penonton. Melihat Li Buzeng berjalan ke panggung kompetisi, Li Muzi memiliki senyuman pahit di wajahnya, karena pada dasarnya dia telah menebak di dalam hatinya bahwa dialah yang mungkin ingin ditantang oleh Li Buzeng. Patriark muda Li Buzeng sudah bangun. Selama kita menantang Li Muzi dan mengalahkannya, maka 10 putra kunsu dapat ditentukan. Ya, selama Patriark muda Li Buzeng mengalahkan Li Muzi, dia bisa menjadi The 10 putra kunsu. Apakah ini pertempuran terakhir? Banyak prajurit memperhatikan setiap gerakan Li Buzeng. Li Daoyuan, Li Le, dan Li Zhaoxing semuanya memiliki senyuman gembira di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa selama Li Buzeng menantang Li Muzi dan mengalahkannya, persaingan akan berakhir. Li Buzeng berdiri di panggung kompetisi dan berteriak, Li Zhaoxing, apakah kamu berani bertarung? Kata-kata Li Buzeng menyebar ke seluruh lapangan kompetisi. Ketika semua pejuang mendengar kalimat ini, mereka sangat terkejut. Patriark muda Li Buzeng tidak menantang Li Muzi, tetapi ingin menantang Li Zhaoxing. Mengapa demikian? Apakah kamu tidak tahu bahwa Patriark muda Li Buzeng saja perlu dikalahkan? Bisakah Li Muzi menentukan 10 putra kunsu? Apa sebenarnya yang dilakukan Patriark muda Li Buzeng? Mengapa menantang Li Zhaoxing daripada Li Muzi? Banyak prajurit memandang Li Buzeng dengan bingung. Bab 2514 setiap orang punya agendanya sendiri. Sekarang semua orang mengerti bahwa selama Li Buzeng naik panggung untuk menantang Li Muzi dan mengalahkannya, maka setelah Li Muzi tersingkir, 10 putra kunsu akan ditentukan. Namun kini, Li Buzeng naik ke panggung dan menantang Li Zhaoxing. Hal ini membuat banyak orang tidak memahaminya. Li Daoyuan dan Li Le memandang Li Buzeng dengan wajah cemberut. Pada saat ini, Li Zhaoxing menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, apakah Anda memanggil orang yang salah, Tuan Muda? Anda seharusnya ingin menantang Li Muzi, bukan saya. Li Buzeng berkata dengan tenang, saya melakukannya, jangan panggil orang yang salah. Sobat, aku memanggilmu, Li Zhaoxing. Apakah kamu berani datang dan melawan?
Li Zhaoxing meraung dengan marah. Tuan muda, apakah kamu tidak melihat situasi saat ini dengan jelas? Selama ada orang dari kita mengalahkan Li Muzi, maka kompetisi A ini akan berakhir. Kita semua adalah 10 putra kunsu. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, aku tahu, tapi aku hanya ingin menantangmu, apakah kamu berani? Li Zhaoxing menggerutu giginya ketika dia mendengar kata-kata Li Buzeng, dan meraung di dalam hatinya. Jelas, pertempuran ini bisa saja diakhiri, tetapi Li Buzeng mengganggu situasi dengan cara ini, yang membuat Li Zhaoxing sangat marah. Oke, karena tuan muda ingin melawanku, maka aku akan melawanmu. Li Zhaoxing mengertakkan gigi dan bergegas ke panggung kompetisi, berdiri di hadapan Li Buzeng. Salah satu dari 7 jenius besar keluarga Li saat ini akhirnya berdiri di sisi yang berlawanan. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Di platform tinggi, Li Fugui menyaksikan pertarungan antara Li Buzeng dan Li Zhaoxing, dan berteriak berulang kali, apakah tuan muda itu bodoh? Dia jelas bisa mengalahkan Li Muzi dan menjadi putra ke-10 kunsu, mengapa tuan muda menantang Li Zhaoxing? Li Buxian juga menunjukkan sedikit kebingungan. Senyuman muncul di wajah Lin Bai. Dia memandang Li Zhengyi dan terkekeh, pertempuran ini akhirnya akan dimulai. Li Fugui memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, saudara Lin Bai, mengapa ini? Li Buxian bertanya, saudara Lin Bai, tahukah kamu apa yang saudaraku lakukan? Lin Bai terkekeh dan berkata, sederhana sekali. Pikirkanlah sendiri. Li Zhaoxing memiliki 7 token. Bahkan jika Li Zhaoxing memiliki 7 token, jika Anda dapat mengalahkan Li Muzi sekarang, kamu hanya memiliki 6 token. Lalu jika kamu mengalahkan Li Muzi, 10 putra kunsu akan ditentukan. Menurut peringkat token, maka Li Zhaoxing akan menjadi orang pertama dalam kompetisi ini. Inilah sebabnya Li Buzeng ingin menantang Li Zhaoxing. Kata Lin Bai ringan. Li Fugui dan Li Buxian sepertinya tidak mengerti dan bingung. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Li Fugui dan Li Buxian keduanya mengangguk. Lin Bai berkata, tujuan Li Buzeng berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah untuk memenangkan tempat pertama, bukan untuk menjadi putra kunsu yang ke-10. Jadi, dia tidak bisa membiarkan pertempuran ini berakhir begitu saja. Jika tidak, menurut peringkat token, Li Zhaoxing akan menjadi orang pertama dalam kompetisi ini setelah kompetisi. Sekarang kamu mengerti, kata Lin Bai. Itu saja, kata Li Fugui dan Li Buxian tiba-tiba menyadari. Lin Bai terkekeh dan berkata, sekarang adalah kompetisi yang paling seru. Untuk menjadi yang pertama, mereka semua harus bekerja keras. Di panggung kompetisi, Li Buzeng dan Li Zhaoxing sudah bertarung sampai mati. Li Buzeng memegang pedang yang tajam, dan keterampilan pedangnya tersebar di seluruh dunia. Dan Li Zhaoxing juga tidak lemah, dia menggunakan kungfu kunsu dengan sangat mahir. Setiap gerakan dan tabrakan di lapangan membuat para prajurit di sekitarnya kagum dan berteriak kaget. Akhirnya, setelah 1000 ronde, Li Buzeng menghempaskan Li Zhaoxing dengan pedang dan memenangkan pertarungan. Li Zhaoxing mendarat di bawah panggung kompetisi dan menatap Li Buzeng dengan marah. Setelah membuang token, dia kembali ke Li Daoyuan dengan kemarahan di wajahnya. Saat ini, Li Buzeng memiliki 6 token, sedangkan Li Zhaoxing kehilangan 1 token dan masih memiliki 6 token. Situasi di game ini kembali seimbang lagi. Li Tao berkata dengan mata berbinar saat ini, bahkan jika aku mengalahkan Li Muzi sekarang, Li Buzeng dan Li Zhaoxing memiliki jumlah token yang sama, dan tidak mungkin menentukan siapa yang pertama. Kalau begitu sepertinya perlu. Kita harus membiarkan Li Buzeng mendapatkan tanda untuk mengakhiri pertempuran ini. Kalau begitu tunggu sampai Li Buzeng memulihkan kekuatan spiritualnya sebelum menantang Li Muzi. Li Tao menyipitkan matanya dan berkata dengan mata dingin. Di antara 7 orang jenius di keluarga Li, hubungan antara Li Tao dan Li Buzeng adalah yang terbaik. Saat Li Tao dalam kesulitan, hanya Li Buzeng yang dengan tulus membantunya. Li Taoming merasa bersalah akan hal ini. Sejak saat itu, Li Tao setia kepada Li Buzeng dan selalu memikirkan Li Buzeng. Tapi Tuhan tidak mengabulkan keinginannya. Li Tao awalnya berencana membiarkan Li Buzeng menantang setelah Li Buzeng memulihkan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, pada saat ini, sosok lain berjalan ke atas panggung kompetisi dan berteriak keras, Li Buzeng, apakah kamu berani bertarung? Begitu. Kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan sensasi di seluruh penonton. Semua orang melihat ke atas dan melihat sosok yang berdiri di panggung kompetisi. Li Tao juga menatapnya dengan marah, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, Li Buzeng baru saja bertengkar hebat dengan Li Zhaoxing, dan energi spiritualnya terkuras banyak.
Siapa yang ingin menambah penghinaan pada lukanya dan menantang Li Buzeng pada saat ini? Li Tao mendongak dengan marah. Dan melihat sosok di panggung kompetisi, itu adalah Li Daoyuan. Itu Li Daoyuan. Apakah Li Daoyuan akhirnya akan menantang Li Buzeng? Keduanya adalah musuh dalam keluarga Li. Mereka berselisih satu sama lain setiap hari. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar bahwa Li Daoyuan akan melakukannya tantang Li Buzeng, mereka segera ada sedikit kegembiraan dan keterkejutan di wajahnya. Li Buzeng baru saja turun dari panggung kompetisi, dan energi spiritualnya telah terkuras banyak. Awalnya, dia ingin duduk dan memulihkan energi spiritualnya, tetapi sekarang dia mendengar tantangan Li Daoyuan, semangat juang di mata Li Buzeng dimulai. Untuk membakar. Kenapa kamu tidak berani? Li Buzeng mendengus dingin dan berjalan menuju panggung kompetisi. Tidak. Li Tao berteriak pada saat ini, Patriark Muda, Anda baru saja bertempur besar dengan Li Zhaoxing, dan energi spiritual di tubuh Anda terkuras banyak. Jika Anda menerima tantangan Li Daoyuan sekarang, Anda mungkin akan menderita banyak. Li Buzeng memiliki wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, Li Zhaoxing mencibir dan berkata, "Haha, Li Tao, apa yang kamu bercanda? Tuan muda kita adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan kekuatan spiritualnya tidak ada habisnya. Ketika dia berurusan dengan saya, dia adalah sangat santai, jadi dia pasti tidak menghabiskan banyak energi." Kekuatan spiritual. Mengapa takut bertempur? Li Zhaoxing berkata sambil tersenyum sinis. Jelas sekali Li Zhaoxing sangat tidak puas dengan tantangan Li Buzeng padanya barusan. Li Tao, jangan khawatir, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Li Buzeng berkata kepada Li Tao dengan tenang, lalu berjalan ke panggung kompetisi dan berdiri di hadapan Li Daoyuan. Melihat tekad Li Buzeng, Li Tao juga menghela nafas tak berdaya, tetapi ketika dia melihat Li Daoyuan sekarang, ada banyak kebencian dan kekejaman di matanya. Bab 2515 Teknik Penghancuran Hebat. Li Buzeng dan Li Daoyuan berdiri di panggung kompetisi. Momentum turbulen yang terpancar dari kedua pria tersebut mengejutkan para pejuang di sekitar panggung kompetisi. Bahkan Li Cui, yang tercengang, mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan melihat kedua orang di panggung kompetisi. Keduanya adalah yang terkuat di antara pejuang kontemporer keluarga Li. Salah satunya adalah kepala muda keluarga Li saat ini. Salah satunya adalah yang disebut murid agunan nomor 1. Sejak Kun Su pergi ke Akademi Dongzu untuk berdiskusi tentang Taoisme, terlihat bahwa status Li Buzeng dan Li Daoyuan di Kun Su jauh lebih tinggi daripada murid lainnya. Apakah kamu ingin menempati posisi pertama? Li Daoyuan bertanya pada Li Buzeng tanpa ekspresi. Li Buzeng tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mau? Jika kamu tidak ingin menempati posisi pertama, maka kamu harus menantang Li Muzi sekarang, bukan aku. Li Daoyuan berkata dalam hati, saya telah mempelajari 72 teknik. Kun Su pertama, saya tidak terlalu peduli dengan 72 keterampilan Kun Su sekarang. Yang saya pedulikan adalah kuota Kun Su untuk berjalan keliling dunia. Kita semua tahu bahwa sepanjang perjalanan keluarga Kun Su Li keliling dunia, mereka akan melakukannya semua menjadi Kun Su di masa depan. Tuhan, bukankah ayahmu Li Zengyi berkeliling dunia atas nama Kun Su saat itu? Li Daoyuan berkata dengan dingin. Li Buzeng berkata, kamu juga ingin menjadi yang pertama, dan aku juga ingin menjadi yang pertama. Tampaknya pertempuran kita tidak dapat dihindari. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal dan ayo kita lakukan. Li Buzeng mengulurkan tangannya dengan pedang tajam, dia memelototi Li Daoyuan dan berkata, niat pedang yang kuat keluar dari tubuhnya, mengguncang dunia. Melihat Li Buzeng menghunus pedangnya, ekspresi Li Daoyuan tiba-tiba berubah dingin, kalau begitu ayo. Saat dia berbicara, Li Buzeng memimpin, dan cahaya pedang jenis ini menyapu langit, dan pedang itu langsung menuju ke Li wajah Daoyuan. Lin Bai mengenali pedang ini sebagai jurus pertama dalam teknik pedang pembunuh naga, tepi hijau setinggi 3 kaki. Li Daoyuan tenang dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan menghantam kehampaan, dan kekuatan besar bergegas menuju Li Buzeng seperti ruang itu hancur. Begitu keduanya menyerang, itu adalah gerakan yang kejam dan teknik yang fatal. Tidak ada ruang tersisa untuk satu sama lain sama sekali. Gemuruh. Suara keras yang menggemparkan datang dari panggung kompetisi. Seluruh panggung kompetisi dan bahkan alun-alun di sekitarnya terguncang oleh pertarungan antara dua orang ini. Ya Tuhan, mereka terlalu kuat. Kekuatan kedua orang ini jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka. Itu benar, dan mereka berdua mampu menghadapi kesulitan. Kuat. Satu kata salah satu prajurit. Mereka semua berseru.
Li Chuyi, Li Qianqian, Li Zhaoxing, Li Muzi dan lainnya di bawah panggung kompetisi memandang ke puncak panggung kompetisi dengan ketakutan di wajah mereka. Tampak jelas bahwa kekuatan mereka berdua sekarang meledak jauh melebihi kekuatan mereka. Membayangkan. Lin Bai duduk di platform tinggi, diam-diam menyaksikan pertempuran sengit di lapangan, dan berkata dengan senyum tipis, Li Buzeng dan Li Daoyuan tampaknya jauh lebih kuat daripada saat mereka berada di Akademi Dongzu. Gemuruh. Di kompetisi panggung suara keras terus bergema di telingaku. Buddha marah. Li Buzeng mengertakkan giginya, matanya tajam, dan energi pedang jatuh dari langit dan langsung menuju ke wajah Li Daoyuan. Ketika Li Daoyuan melihat serangan Li Buzeng, dia tidak merasakan bahaya sama sekali, malah ada sedikit ejekan dingin di sudut mulutnya. Dia bergoyang dan dengan mudah menghindari pedangnya. Li Buzeng, kamu terlalu cemas. Apakah kamu begitu ingin mengalahkanku? Li Daoyuan berkata dengan dingin. Ketika Li Buzeng melihat Li Daoyuan menghindari pedang, dia langsung menjadi pucat dan terengah-engah. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis hingga ekstrim. Setelah Li Buzeng menggunakan pedang murka Buddha, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu terlalu cemas. Li Buzeng terlalu cemas. Li Daoyuan jelas memperlambat serangannya untuk memikat Li Buzeng ke tempat ini. Di jebakannya, dia cemas. Lin Bai juga dapat melihat bahwa Li Buzeng memang sedikit cemas. Li Daoyuan mencibir dan berkata, sepertinya kekuatan spiritual di tubuhmu telah dikonsumsi terlalu banyak. Kamu juga tahu bahwa jika kamu terus menarikku seperti ini, kekuatan spiritual di tubuhmu tidak akan mampu bertahan. Itulah mengapa kamu sangat cemas dan ingin mengalahkanku. Ayo, kata Li Daoyuan dingin. Setelah Li Buzeng menarik napas beberapa kali, dia tersenyum dan berkata, sekalipun aku tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhku, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dalam waktu singkat, kamu tidak bisa mengalahkanku juga. Li Daoyuan mencibir. Siapa yang mengatakan itu? Ekspresi Li Buzeng membeku dan dia menatap Li Daoyuan dengan dingin. Li Daoyuan tersenyum licik saat ini, Li Buzeng, kamu benar. Bahkan jika kamu tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhmu, jika aku ingin mengalahkanmu, aku tetap tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tapi, dengan situasimu saat ini, bisakah kekuatan spiritual melawan 72 seni kunsu? Saat dia berbicara, kekuatan penghancur yang kuat memenuhi tubuh Li Daoyuan. Saat ini, tanah di bawah kaki Li Daoyuan mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan senjata spiritual antara langit dan bumi dengan cepat mengalir ke tangan Li Daoyuan. Teknik penghancur hidup yang hebat. Mata Li Qianqian membelalak. Itu adalah 72 seni kunsu. Li Muzi juga berkata dengan terkejut. Apakah ini teknik penghancur kehidupan yang hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu yang dipraktikkan oleh Li Daoyuan? Ya, Tuhan, apakah akhirnya tiba? Saya akhirnya bisa melihat kekuatan dari 72 teknik kunsu. Para prajurit berdiri satu demi satu dan memandang Li Daoyuan dengan ngeri. Kekuatan teknik penghancur kehidupan yang hebat terkonsentrasi di tangan Li Daoyuan. Dia melayang di udara seperti dewa, menatap Li Buzeng dengan cibiran dan penghinaan, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman sarkastik. Li Buzeng, kamu membuat pilihan yang salah saat itu. Sebagai murid dari garis keturunan utama dan putra pemimpin keluarga, kamu bisa berlatih salah satu dari 72 teknik kunsu tanpa syarat. Tetapi kamu menyerah. Untuk teknik pedang pembunuh naga, kamu benar-benar melepaskan 72 keterampilan kunsu. Bagaimana ilmu pedang pembunuh naga itu bisa mengimbangi 72 keterampilan kunsu milikku? Kamu sangat bodoh. Li Daoyuan berkata dengan dingin. Tapi tidak apa-apa. Kamu menyerahkan 72 keterampilan kunsu untuk teknik pedang pembunuh naga, tapi kamu memberiku kesempatan. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa teknik pedang pembunuh naga tidak akan pernah sebaik teknik pedang kunsu ke-7. 12 keterampilan. Saya juga ingin Anda tahu betapa bodohnya keputusan yang Anda buat saat itu. Kata-kata Li Daoyuan seperti pisau dan suaranya seperti guntur, yang menyebar ke seluruh penonton. Saat itu, bukan rahasia lagi bahwa Li Buzeng menyerahkan 72 seni kunsu demi teknik pedang pembunuh naga, yang sudah diketahui semua orang di kalangan prajurit kunsu. Sekarang Li Daoyuan bahkan berkata bahwa dia akan menggunakan 72 teknik kunsu untuk mengalahkan teknik pedang pembunuh naga Li Buzeng. Anda ingin Li Buzeng mengetahui bahwa teknik pedang pembunuh naga tidak sebaik teknik 72 kunsu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Li Buzeng ketika dia mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, setelah Lin Bai mendengar ini, ketika dia melihat Li Daoyuan, ada niat membunuh yang cerah di matanya.
Bab 2516 Apakah pertempuran ini sudah berakhir? Hari ini aku akan memberitahumu bahwa teknik pedang pembunuh naga tidak sebaik 72 teknik kunsu. Aku juga akan memberitahumu betapa bodohnya pilihanmu saat itu. Kedua kalimat ini terus bergema di antara penonton, telinga Lin Bai. Pada saat ini, ketika Lin Bai memandang Li Daoyuan, ada sedikit rasa dingin di matanya, dan bahkan ekspresi Lin Bai menjadi dingin. Dunia sedang bergejolak. Kekosongan itu bergetar hebat. Bumi mengering dengan cepat. Kekuatan destruktif mengembara di langit dan bumi. Kekuatan di antara tangan Li Daoyuan sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa dan makhluk abadi. Teknik penghancuran kehidupan yang hebat. Ekspresi Li Daoyuan menjadi garang, dan dia mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya, dan seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyerang dan membunuh segala sesuatu di langit dan di bumi. Teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Li Buzeng mengertakkan gigi dan mengerahkan semua kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, memadatkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan mengubahnya menjadi pedang terkuat Li Buzeng saat ini. Teknik penghancur kehidupan yang hebat, salah satu dari 72 teknik kunsu, dan teknik pedang pembunuh naga yang ditinggalkan oleh Lin Duo bertabrakan di udara, dan kekuatan yang kuat segera menyebar ke segala arah, mengguncang dunia. Puff! Sesaat setelah pukulan ini bertabrakan, tubuh Li Buzeng terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia jatuh di bawah panggung kompetisi dalam keadaan malu. Dia muntah darah di mulutnya dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Li Buzeng kalah. Melihat akhir dari adegan ini, semua prajurit yang hadir tercengang. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Li Tao buru-buru berlari dan membantu Li Buzeng bangkit dari tanah. Ketika dia melihat kembali ke panggung kompetisi lagi, mata Li Tao menunjukkan niat membunuh yang kuat. Li Buzeng didukung oleh Li Tao, mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan token dari tas penyimpanan, melemparkannya ke Li Daoyuan, dan berjalan ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Daoyuan menangkap token itu, memandang Li Buzeng dan berkata dengan dingin, Li Buzeng, kamu bisa lihat sekarang, ilmu pedang pembunuh nagamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 72 seni kunsu. Sekarang tahukah kamu betapa salahnya keputusanmu saat itu? Li Buzeng tidak menoleh ke belakang dan hanya berkata, jika saya memiliki kekuatan spiritual yang cukup, saya tidak tahu apa hasil dari pukulan ini. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Setelah selesai berbicara, Li Buzeng tidak berkata apa-apa, dia duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Aku masih tidak tahu kenapa. Li Daoyuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, Li Buzeng kehilangan satu token dan hanya memiliki 5 token. Li Daoyuan awalnya memiliki 5 token, tetapi sekarang dia memiliki 6 token setelah menerima satu token dari Li Buzeng. Dia satu-satunya orang yang memiliki token yang sama dengan Li Zhaoxing. Pada saat ini, Li Daoyuan berdiri di panggung kompetisi tanpa niat untuk pergi. Sebaliknya, dia memandang Li Muzi dan berkata dengan dingin, Li Muzi, kamu telah beristirahat begitu lama, inilah waktunya untuk memulihkan kekuatan spiritualmu. Dalam kalau begitu, lalu maju dan bertarung. Mendengar Li Daoyuan secara langsung menantang Li Muzi pada saat ini, semua prajurit yang hadir berseru lagi. Kami baru saja bertengkar hebat dengan Li Buzeng, bukankah Li Daoyuan ingin istirahat? Apakah dia akan menantang Li Muzi secepat ini? Li Daoyuan terlalu bisa dipercaya. Bahkan jika dia mengalahkan Li Buzeng, dia tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi. Namun, banyak kekuatan spiritual telah dikonsumsi. Dia seharusnya tidak begitu berani dan segera menantang Li Muzi. Para prajurit di sekitarnya memandang Li Daoyuan dan berkata dengan ringan. Dia layak disebut sebagai murid nomor 1 dari murid agunan. Keberanian seperti itu memang sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Beberapa pejuang juga sangat mengagumi Li Daoyuan. Li Muzi tampak terkejut ketika mendengar tantangan Li Daoyuan, tetapi kemudian bertanya, Li Daoyuan, kamu baru saja bertarung dengan tuan muda, mengapa kamu tidak istirahat dulu untuk memulihkan kekuatan spiritualmu? Li Daoyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, mengapa kami perlu menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual untuk berurusan denganmu? Ayo. Li Daoyuan memandang Li Muzi dengan jijik dan berkata. Ketika Li Muzi mendengar ini, ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menghentakkan kakinya dan mendarat di depan Li Daoyuan, kalau begitu, ayo kita lakukan. Saat dia berbicara, keduanya memulai pertempuran sengit lagi di tahap kompetisi. Jika Li Daoyuan memenangkan pertempuran ini, maka Li Daoyuan akan memiliki 7 token, dan Li Muzi juga akan tersingkir.
Pertarungan di panggung kompetisi menarik perhatian banyak orang. Meskipun Li Daoyuan menghabiskan banyak kekuatan spiritual saat bertarung dengan Li Buzi, dia masih mampu menghadapi Li Muzi sekarang, dan dia masih merasa berada di atas angin. Akhirnya, setelah 500 ronde, Li Daoyuan mengalahkan Li Muzi dan jatuh ke panggung. Aku menyerah. Li Muzi menggelengkan kepalanya dan melemparkan token terakhir ke dalam tas penyimpanan ke Li Daoyuan. Saat ini, Li Daoyuan memiliki 7 token, dan Li Muzi keluar. Dan sekarang, 10 putra Kunsu juga telah berakhir. Apakah sudah berakhir? Pertempuran ini sudah berakhir. 10 putra Kunsu telah muncul. Semua prajurit yang hadir berkata dengan penuh semangat. Meskipun Li Buzeng sudah pulih dari luka-lukanya, dia masih tahu dari suara di sekitarnya bahwa pertempuran telah berakhir. Li Daoyuan berdiri di panggung kompetisi, memandang Li Zengyi dan berkata, "Tuan, sekarang 5 orang telah tersingkir dan 10 orang telah masuk 10 besar. Bisakah pertempuran ini berakhir?" Li Zengyi sedikit mengangguk, itu benar. Karena 10 orang telah masuk 10 besar, maka pertempuran ini bisa berakhir di sini. Li Daoyuan, kamu turun untuk menyembuhkan lukamu dan memulihkan kekuatan spiritualmu terlebih dahulu. Li Daoyuan memandang Li Zengyi dengan sedih dan bertanya, karena ini sudah berakhir, lalu. Menurut peraturan, saya sekarang memiliki 7 token. Apakah saya harus menjadi orang pertama dalam kompetisi ini? Li Zengyi tersenyum dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, Li Daoyuan, Anda memang orang pertama dalam kompetisi ini kompetisi. Orang pertama. Tapi kompetisimu sudah berakhir. Tapi kompetisi ini belum berakhir. Li Daoyuan mengerutkan kening dan menatap Li Zengyi dengan ekspresi bingung. Li Zengyi berkata, apakah kamu lupa? Ketika saya berdiskusi dengan para tetua tentang mengadakan kompetisi ini, saya pernah berkata bahwa saya akan mengundang seorang prajurit yang sangat kuat untuk menguji 10 putra Kunsu. Jika Anda tidak bisa, bahkan jika Anda kalah dia atau gagal mendapatkan persetujuannya, kamu tetap tidak akan bisa mempraktikkan 72 teknik Kunsu. Apakah kamu lupa? Li Zengyi bertanya sambil tersenyum. Li Daoyuan berkata, saya tahu bahwa perintah yang dikeluarkan oleh sesepuh sangat jelas. Sekarang, 10 putra Kunsu telah muncul, siapakah pejuang kuat yang dipilih oleh senior Li Zengyi? Penatua mana dari paviliun penatua yang itu? Li Daoyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Li Daoyuan, bahkan Li Buzeng, yang baru pulih dari lukanya, mengangkat kepalanya dan menatap Li Zengyi. Li Buzeng juga ingin tahu siapa prajurit yang dipilih oleh Li Zengyi untuk menguji 10 putra Kunsu. Bab 2517 Lin Bai muncul. Saya ingin tahu siapa pejuang yang dipilih oleh tuan keluarga untuk menguji 10 putra Kunsu. Tetua paviliun penatua yang mana dia? Li Daoyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Li Daoyuan, semua prajurit di ruangan itu sangat prihatin. Saat kompetisi ini diadakan, Li Zengyi memberitahu para tetua paviliun penatua bahwa dia akan memilih prajurit yang sangat kuat sebagai pembela terakhir. 10 putra Kunsu harus mengalahkan orang ini, atau mendapatkan persetujuan dari orang ini, untuk menjadi putra Kunsu yang ke-10. Namun pada awalnya, paviliun penatua juga terus menanyakan siapa prajurit ini. Saat itu, Li Zengyi tidak menjawab secara langsung. Namun, semua prajurit keluarga Li tahu tentang masalah ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang dipilih Li Zengyi sebagai penilai 10 putra Kunsu. Mendengar pertanyaan Li Daoyuan, Li Qianqian, Li Le, Li Zhaoxing, Li Tao, Li Ge dan 10 anggota Kunsu lainnya semuanya menatap Li Zengyi, menunggu jawabannya. Bahkan Li Buzeng, yang baru pulih dari luka-lukanya, membuka matanya dan menatap Li Zengyi. Li Zengyi tersenyum tipis dan berkata, orang ini mungkin tidak dianggap orang yang kuat di matamu, dia juga bukan tetua dari keluarga Kunsu Li kita. Prajurit yang saya pilih untuk memeriksa 10 putra Kunsu adalah Lin Bai, kata Li Zengyi sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia melihat pria berbaju putih yang duduk di sebelahnya. Saat kata-kata Li Zengyi jatuh ke tanah, kata-kata Lin Bai terus bergema di telinga semua prajurit yang hadir. Lin Bai berdiri dari kursi tanpa suara pada saat ini, mengambil 2 langkah ke depan, dengan senyuman di wajahnya, Lin Bai, saya telah bertemu dengan 10 putra Kunsu. Ketika Lin Bai kembali dari alam rahasia tulang layu, Li Zengyi pernah menghadiahinya. Saat itulah Li Zengyi mengundang Lin Bai menjadi penilai akhir dari 10 putra Kunsu. Lin Bai merasa ini adalah kesempatan langka untuk bersaing dengan para ahli top di Kunsu, jadi dia setuju. Lin Bai berdiri di platform yang tinggi, menghadap semua makhluk hidup. Li Daoyuan, Li Buzeng,
Li Qianqian dan 10 murid Kunsu lainnya semuanya mengangkat kepala dan menatap Lin Bai dengan ketakutan di mata mereka. Apa? Prajurit yang menguji 10 putra Kunsu sebenarnya adalah Lin Bai. Apakah dia putra suci Akademi Dongzu? Mengapa kepala keluarga memilih dia untuk menguji 10 putra Kunsu? Saya pikir itu adalah paviliun penatua, di mana ada seorang penatua di dalam. Saya pikir itu adalah penatua yang hebat. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Bai adalah penguji terakhir, semua prajurit di ruangan itu menunjukkan keterkejutan dan kengerian yang luar biasa di wajah mereka. Lin Bai. Li Daoyuan menatap Lin Bai dengan dingin, dengan sedikit kekejaman di matanya. Li Daoyuan juga pernah bertemu Lin Bai beberapa kali, terutama karena ketika dia dan Li Buzeng pergi ke Akademi Dongzu untuk berdiskusi tentang Taoisme, Li Buzeng dikalahkan oleh Lin Bai. Meski Li Buzeng hanya kehilangan separuh jurusnya, ia memang kalah. Mengenai kekalahan Kunsu dari Akademi Dongzu, Li Daoyuan yang sombong tentu saja tersangkut di tenggorokannya. Dia pernah bersumpah bahwa setelah dia memperoleh kualifikasi Kunsu untuk berkeliling dunia, dia akan menantang Akademi Dongzu lagi atas nama Kunsu dan mengalahkan Lin Bai. Tapi sekarang Lin Bai, pertempuran ini harus dimajukan. Lin Bai, apakah dia di sini untuk menilai kita? Li Qianqian sedikit terkejut. Ini menarik, kata Li Tao sambil tersenyum. Li Ge tersenyum tipis, ekspresinya tidak berubah. Di antara 10 putra Kunsu, yang ekspresinya paling berubah sekarang tidak lain adalah Li Buzeng. Ketika Li Buzeng mendengar bahwa penilai terakhir adalah Lin Bai, wajahnya semakin memucat. Dia teringat bahwa di hutan utara, tubuh selusin orang kuat yang tewas dalam kesulitan. Saudara Lin. Li Buzeng merasakan tekanan yang sangat besar. Lin Bai berdiri di platform tinggi dan memandang 10 murid Kunsu di sekitar panggung kompetisi sambil tersenyum. Li Zengyi berkata pada saat ini, Penatua Agung, berikan ramuan yang kami siapkan kepada 10 murid Kunsu sehingga mereka dapat dengan cepat memulihkan luka dan kekuatan spiritual mereka. Penilaian akhir akan dimulai dalam 1 jam. Sebagai final penilai, Lin Bai memiliki 3 token emas di tangannya. Setiap token emas setara dengan 2 token biasa. Kalian masing-masing bisa bertarung melawan Lin Bai. Jika Lin Bai kalah, maka dia akan memberi Anda emas token. Jika kamu kalah, kamu juga harus menyimpan token biasa. Setelah kalian bersepuluh bertarung melawan Lin Bai, kamu akan memutuskan berdasarkan jumlah token di tanganmu. Peringkat akhir. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki token terbanyak melawan Lin Bai akan menjadi yang pertama dalam kompetisi ini. Apakah kamu mengerti? Kata Li Zengyi sambil tersenyum. Mendengar perkataan Li Zengyi, Lin Bai tersenyum dan mengeluarkan 3 token emas bersinar dari tas penyimpanannya, meletakkannya di depannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, token emas di tanganku lebih baik daripada token biasa di tanganmu. Tangan. Jauh lebih berharga. Setiap bagian setara dengan 2 token biasa. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Mendengar Li Zengyi menjelaskan aturan terakhir, Li Daoyuan menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Li Tao sangat gembira dan berkata kepada Li Buzeng, Tuan Muda, apakah Anda mendengar ini? Token emas di tangan Lin Bai setara dengan 2 token biasa di tangan kita. Anda masih memiliki harapan, jangan menyerah. Selama kamu memulihkan kekuatan spiritualmu dan kembali ke kondisi puncakmu, kamu pasti bisa memenangkan token emas. Kata Li Tao bersemangat. Li Buzeng memandang Lin Bai dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan dingin, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan token emas darinya. Li Tao berkata, Patriark muda, jika Anda kembali ke kondisi puncak Anda, bukan tidak mungkin untuk bertarung dengannya. Ayo lawan Lin Bai. Li Buzeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik, ini adalah kesempatan terakhir. Pada saat ini, Tetua Agung secara pribadi turun dari platform tinggi dan menyerahkan 10 pil kepada 10 putra Kunsu. Obat mujarab ini disiapkan oleh Paviliun Penatua untuk 10 putra Kunsu, sangat berharga. Setelah meminumnya, luka dan kekuatan spiritual dalam tubuh akan kembali ke kondisi puncak dalam waktu 1 jam. 10 putra Kunsu meminum ramuan itu satu demi satu. Namun ada juga yang tidak meminumnya, misalnya Li Ge tidak berbuat apa-apa dan tidak terluka, ia tidak mengambil obat mujarab, melainkan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Segera, 1 jam berlalu. 10 murid Kunsu membuka mata mereka satu demi satu dan melihat ke panggung kompetisi. Cedera dan kekuatan spiritual Li Daoyuan dan Li Buzeng keduanya telah pulih ke kondisi yang sangat baik. Sudah hampir waktunya, Li Zeng melihat ke langit dan berkata pada Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini,
dia segera terbang turun dari platform tinggi dengan senyuman di wajahnya dan mendarat di panggung kompetisi. Lin Bai mendarat di panggung kompetisi, dan 10 murid Kunsu segera melihat ke arah Lin Bai. Pada saat ini, Li Buxian dengan cemas berkata kepada Li Zhengyi, "Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan saudara Lin Bai menjadi wali? Saudara Lin Bai masih terluka, dan kekuatannya hanya kembali ke 70%. Sekarang biarkan saudara Lin Bai jadilah wali. Jika dia ingin menjadi wali, bagaimana dia bisa menjadi lawan saudaranya dan Li Daoyuan?" Wajah Li Buxian penuh kekhawatiran. Li Zeng memandang Lin Bai tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, 70%. Seharusnya cukup. Bab 2518 Pertempuran Penilaian. Awal. Setelah 1 jam istirahat, 10 putra Kunsu menggunakan ramuan yang disiapkan oleh Li Zengyi untuk pulih dari luka mereka, dan kekuatan spiritual mereka kembali ke kondisi puncaknya. Saat ini, Lin Bai melompat dan mendarat di tengah panggung kompetisi. Tetua Agung berdiri pada saat ini, melihat ke 10 putra Kunsu dan berkata, "Karena ini adalah pertarungan penilaian, kamu tidak boleh mengendur. Jika teman kecil Lin Bai merasa kamu tidak cukup kuat untuk menjadi 10 putra Kunsu. Kunsu, yang dia butuhkan hanyalah sebuah kata, maka kuotamu adalah pembatalan. Tentu saja, kami juga akan mengawasi kompetisimu. Jika kamu benar-benar telah mencapai kualifikasi 10 putra Kunsu, dan teman kecil Lin Bai mempersulit segalanya untukmu, kami secara alami akan membela dan berbicara mewakilimu. Selain itu, menurutku sebagai putra suci Akademi Dongzu, teman kecil Lin Bai tidak boleh melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi," kata sesepuh dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Karena saya menyetujui undangan senior Li Zengyi untuk menjadi penilai 10 murid Kunsu, saya secara alami akan mengevaluasi potensi dan kekuatan mereka. Tetua pertama, yakinlah, saya tidak akan pernah menyerah. Sekarang setelah aku menghunus pedangku tidak pernah tahu apa itu kebaikan." Lin Bai terkekeh. Tetua Agung mengangguk dan tersenyum, "Pertempuran penilaian adalah satu untuk setiap orang. Mari kita mulai dengan prajurit dengan jumlah token paling sedikit saat ini. Li Renji atau Li Ronghuan, siapa yang akan didahulukan?" kata Tetua Agung. Mendengar suara itu, Lin Bai langsung menatap Li Ronghuan dan Li Renji. Kedua orang ini masih memiliki kekuatan, namun hari ini mereka bernasib buruk. Mereka diincar oleh 7 orang jenius, menyebabkan mereka berada di peringkat terbawah. Li Renji dan Li Ronghuan saling memandang dan tersenyum pahit. Li Renji berkata, "Li Ronghuan, kalau begitu aku akan datang duluan." Li Ronghuan mengangguk dalam hati, "Hati-hati, kekuatan putra suci Akademi Dongsu ini tidak bisa diremehkan." Sejak Lin Bai datang ke keluarga Li di Kunsu, Lin nama Bai sering terdengar di Kunsu, entah itu suku Tiandao yang bertarung melawan para pahlawan sebelumnya, atau kekuatan satu orang di alam rahasia tulang layu yang mengejutkan seluruh penonton, hal itu menimbulkan sensasi di dalam keluarga Li. Mengenai Lin Bai, hanya sedikit prajurit dari keluarga Li yang merasa tidak puas. Setelah Li Renji selesai berbicara, dia melompat, mendarat di panggung kompetisi, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya adalah murid dari keluarga Li di Kunsu. Baiklah, sekarang saya harus mengatakan bahwa saya adalah putra ke-10 dari Kunsu. Putra ke-10 Kunsu dari keluarga Li, Li Renji. Tolong beri saya pencerahan." Mendengar Li Renji memperkenalkan dirinya kepada keluarganya, Lin Bai tersenyum tipis, memberi isyarat "tolong" dan menatap Li Renji dengan senyuman. "Tolong," kata Lin Bai. Li Renji mengedarkan kekuatannya, dan nafas keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia bertanya, "Saudara Lin Bai, saya ingat Anda adalah seorang kultivator pedang, bukan? Mengapa tidak? Apakah kamu tidak menggunakan pedangmu sekarang?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Aku baru saja berkata, pedangku tidak memiliki belas kasihan. Ketika aku memutuskan untuk menghunus pedang, secara alami aku akan menghunus pedang itu." Li Renji tidak merasakan bahwa Lin Bai memandang rendah dia, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku tersinggung." Saat dia berbicara, sosok Li Renji bergoyang dan berubah menjadi embusan angin yang menyapu penonton. Sosoknya langsung menghilang dalam kegilaan, dan bilah angin yang tak terbatas dan menakutkan menghantam seperti pedang surgawi, merobek tubuh Lin Bai. Angin liar membunuh para dewa. Pada saat ini, auman Li Renji datang dari angin. Saat suara ini datang, bilah angin menjadi lebih ganas. Pada saat ini, cahaya pedang yang membelah langit dengan keras menebas dari udara, merobek kehampaan dan menebas tubuh Lin Bai. "Cincin Rui." Lin Bai tersenyum di sudut mulutnya, dan cincin di jarinya bersinar dengan cahaya keemasan.
Sosok Lin Bai menghilang dari udara tipis di bawah pedang, menyebabkan gerakan kuat Li Renji gagal. Ketika Lin Bai muncul, dia sudah muncul di depan Li Renji. Sebuah pukulan mengguncang kekosongan dan mengenai dada Li Renji secara langsung. Li Renji melihat Lin Bai muncul di hadapannya seperti hantu, dan segera mundur untuk menghindari pukulan Lin Bai. Di saat yang sama, kekuatan di tubuhnya meledak tanpa meninggalkan ruangan apapun. Pertarungan sengit, Anda datang dan pergi ke panggung kompetisi. Setelah 300 putaran, Li Renji berkata dengan dingin, "Saudara Lin Bai, mengapa kamu belum menghunus pedangmu?" Wajah Lin Bai menjadi pucat untuk waktu yang lama, dan dia tersenyum tipis ketika tiba waktunya untuk menghunus pedangmu. Kamu secara alami akan menggambarnya. Renji tertawa kecil, dengan tatapan kejam di matanya. Angin kencang menyapu dirinya, dan dia telah mengembangkan konsep angin kencang hingga mencapai titik kesempurnaan. Angin adalah kemarahan para dewa. Li Renji mengertakkan gigi dan menggunakan hembusan anginnya secara ekstrim. Angin puyuh yang menghancurkan langit dan bumi merobek langit dan menghancurkan Lin Bai seperti melahap segala sesuatu. Teknik mengejar matahari yang hebat. Pada saat ini, sosok Lin Bai berubah menjadi cahaya merah yang keluar, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia terbang melintasi langit seperti meteor, dan mendatangi Li Renji dalam sekejap mata. Pukulannya mendarat dengan keras, tidak hanya menghancurkan pertahanan Li Renji, tetapi juga melukai Li Renji dengan serius. Tubuhnya terbang dalam keadaan tercela dan mendarat di bawah panggung kompetisi. Ahem. Setelah mendarat, Li Renji batuk beberapa suap darah, memandang Lin Bai di panggung kompetisi dengan wajah pucat, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Saya kalah." Setelah mengatakan itu, Li Renji melemparkan sebuah token kartu untuk Lin Bai. Lin Bai mengambil token Li Renji dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu cukup mampu. Sayangnya hari ini kamu diincar oleh 7 jenius. Kamu terluka parah begitu kamu masuk ke lapangan. Kompetisi berikutnya hampir tidak ada partisipasi. Jika tidak, Anda pasti akan memiliki lebih dari 2 token ini di tangan Anda. Anda memenuhi syarat untuk menjadi putra ke-10 Kunsu." Lin Bai berkata kepada Li Renji sambil memegang token itu. Li Renji menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, menyingkir, dan tidak berbicara. Ketika Li Ronghuan melihat Li Renji dikalahkan, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia segera melompat dan mendarat di panggung kompetisi, berkata, "Tuan Lin Bai, saya di sini untuk meminta nasihat Anda." Lin Bai memandang ke arahnya. Li Ronghuan mengangguk sedikit, "Ayo." Li Ronghuan memandang Lin Bai dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan ringan, "Tuan Lin Bai, saya tahu bahwa Anda memiliki kultivasi tingkat lanjut dan kekuatan yang kuat, jadi saya tidak berencana untuk bertarung dengan Anda untuk jangka waktu tertentu. Sementara, terima kasih kepada Li yang merawat keluargaku, aku telah berlatih serangkaian teknik tinju sejak aku masih kecil, yang disebut Iblis Qiangshan menundukkan 72 tinju. Ini juga merupakan serangkaian teknik terkuatku sekarang. Jangan buang waktu, mari kita mulai secara langsung." Li Ronghuan berkata dengan dingin. Qiangshan menundukkan iblis dengan 72 tinju. Lin Bai menggumamkan nama ini pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Li Ronghuan membuat isyarat tangan, dan bola asap hitam mengembun di lengan kirinya, seperti lengan iblis, dan bola cahaya keemasan bersinar di lengan kanannya, seperti tangan Buddha. "Tuan Lin Bai, hati-hati." Mata Li Ronghuan berkilat, dia maju selangkah, melintasi jarak 1000 meter, dan meninju Lin Bai. Mata Lin Bai tiba-tiba melebar dan dia meninju, bertabrakan dengan tangan kiri Li Ronghuan. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pukulan di antara keduanya membuat Lin Bai mundur 10 langkah. Bab 2519 72 pukulan Qiangshan untuk menundukkan iblis. Dengan satu pukulan, Lin Bai terlempar mundur 10 langkah. Ketika Li Ronghuan melihat Lin Bai dikalahkan, dia mundur 10 langkah. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Pukulan pertama. Pukulan kedua. 32 pukulan. Pukulan 54. 72 pukulan Qiangshan Fumo sering digunakan di tangan Li Ronghuan. Kekuatan satu pukulan lebih besar daripada kekuatan satu pukulan. Pukulan terus-menerus membuat Lin Bai mundur. Dan benar-benar tidak berdaya untuk sesaat. Pukulan 70. Pukulan itu mendarat, dan kekuatannya mengguncang ke segala arah. Satu pukulan membuat Lin Bai mundur 1000 meter, meninggalkan goresan di tanah tempat Lin Bai mundur. Jatuh 1000 meter jauhnya, Lin Bai menatap Li Ronghuan, dengan senyum dingin di bibirnya. "Sengzi Lin Bai, mohon diperhatikan.
Saya biasanya tidak menggunakan dua pukulan berikutnya dalam kompetisi seni bela diri karena terlalu kuat dan saya khawatir saya tidak akan mampu menahannya. Tetapi hari ini, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya harus melakukannya. Menjadi putra ke-10 Kunsu. Mata Li Ronghuan sangat tajam, di atas lengannya, kabut ajaib melonjak ke langit, dan cahaya Buddha bersinar. Pukulan 71. Li Ronghuan meninju. Lin Bai berdiri diam dan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat Li Ronghuan dibombardir di depan Lin Bai dengan kekuatan yang tak tertahankan, dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai, menebas dengan keras, dan mengenai lengan Li Ronghuan. Blokir pukulan ini. Pedang terbang itu menghancurkan serangan Li Ronghuan dan pada saat yang sama mengalahkan Li Ronghuan sejauh 100 meter. Ketika Li Ronghuan mengangkat matanya sangat ketakutan, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, kedua pedang terbang itu benar-benar memblokir pukulan ke-71ku dengan begitu mudah. Kedua pedang terbang itu mengelilingi tubuh Lin Bai. Di sebelahnya, Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki satu pukulan, ambillah. Li Ronghuan memandang Lin Bai dengan kejam, tapi dia tetap tidak mengambil tindakan. Lin Bai terkekeh dan berkata, apa? Apakah menurutmu luar biasa aku memblokir pukulan ke-71-mu? Meskipun teknik tinjumu sangat kuat, ia memiliki kelemahan fatal. Itulah momentum ini tidak boleh dipatahkan. 72 pukulan harus dilakukan sekaligus dan terus-menerus. Jika momentum terputus di tengah, maka kekuatan rangkaian pukulan ini akan berkurang setengahnya. Momentum Anda masih ada. Sekarang itu pukulan 70 detik sedang digunakan, masih memiliki kekuatan. Jangan ragu lagi. Jika momentummu hilang, maka teknik tinju ini tidak akan berguna. Ayo bertindak. Lin Bai berdiri dengan tangannya terikat. Menatap Li Ronghuan dengan dingin. Ketika Li Ronghuan mendengar kata-kata Lin Bai, hatinya langsung terguncang dan wajahnya serius. Karena kata-kata Lin Bai menyatakan kekurangan dari 72 tinju penaklukan iblis King Shen, hampir kata demi kata alasan mengapa rangkaian teknik tinju ini begitu kuat adalah momentumnya. 72 pukulan dilepaskan secara berurutan, satu pukulan lebih kuat dari yang lain. Hampir tidak ada prajurit dengan level yang sama yang dapat memblokir serangan cepat dari 72 pukulan ini. Li Ronghuan tampak serius, menangkupkan tinjunya dan berkata, karena Saint Lin Bai telah melihat kekurangan teknik tinjuku, dia masih mengizinkanku menggunakan pukulan 70 detik. Aku mengagumi keberanian seperti ini. Kalau begitu, Putra Suci Lin Bai, harap berhati-hati. Saya datang. Begitu Li Ronghuan selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan momentumnya langsung luar biasa. Lengan kirinya sepertinya dirasuki setan. Lengan kanannya terlihat seperti reinkarnasi Buddha. Kekuatan Buddha dan iblis meledak sepenuhnya pada saat ini. Satu pukulan jatuh, menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Gemuruh. Langit berubah warna karena pukulan ini. Pukulan ini dengan cepat bertambah besar di mata Lin Bai, dan sampai ke Lin Bai dalam sekejap mata. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi Yu. Buka. Lin Bai berdiri dengan tangan terikat dan tidak bergerak sama sekali. Kedua pedang terbang itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi dua kekuatan yang menakutkan seperti meteor, membombardir Li Ronghuan. Dan pergi. Fei Jian dan Li Ronghuan bertabrakan lagi. Kekuatan yang menggemparkan meledak di puncak panggung kompetisi. Gelombang kekuatan melonjak dan mengelilinginya dalam jarak 10.000 meter. Li Zengyi, yang berada di platform tinggi, mengangkat tangannya dan langsung menghilangkan dampaknya. Setelah pukulan ini bertabrakan, Li Ronghuan berdiri 1000 meter jauhnya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Lin Bai masih memiliki dua pedang terbang yang mengelilinginya, tapi dia tidak menderita luka apapun. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu masih menahan pukulan 70 detikmu? Hanya 7% dari kekuatanmu. Ketika Lin Bai dan Li Ronghuan bertukar gerakan terakhir, dia merasa pukulan ini akan ditolak tetapi disambut baik. Raut wajahnya menunjukkan bahwa Li Ronghuan sengaja berhenti. Li Ronghuan berkata, ya, karena Putra Suci Lin Bai telah melihat kekurangan teknik tinjuku dan tidak menghentikanku, aku tidak dapat menggunakan kekuatan penuhku untuk menghindari menyakiti Putra Suci Lin Bai. Tetapi setelah pertarungan, saya menemukan bahwa bahkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya khawatir pukulan ini dapat diblokir oleh Putra Suci Lin Bai. Haha, karena hasilnya sama, jika saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya, apa salahnya? Aku akan mengaku kalah. Li Ronghuan mengeluarkannya dari tas penyimpanan. Setelah menyerahkan token kepada Lin Bai, dia keluar dari panggung kompetisi.
Lin Bai mengambil tanda Li Ronghuan, melihat ke belakang, dan berkata dengan senyum tipis, seperti Li Renji, kamu memang memiliki kekuatan 10 murid kunsu, tetapi sama seperti Li Renji, kamu menjadi sasaran hari ini. Agak sulit untuk dilakukan. Namun, Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi 10 putra kunsu. Lin Bai tersenyum ringan. Ketika Li Ronghuan mendengar kata-kata Lin Bai, senyuman akhirnya muncul di wajahnya yang serius dan pucat. Lin Bai adalah penilai 10 putra kunsu, ia hanya perlu mengatakan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi putra kunsu yang ke-10, dan kemudian kuotanya akan stabil. Jelas sekali saat ini, baik Li Ronghuan dan Li Renji telah dikenali oleh Lin Bai. Meskipun mereka kekurangan tanda, untungnya, tempat 10 putra kunsu jatuh ke tangan mereka. Lindbergh bertarung 2 game berturut-turut dan memenangkan kedua game tersebut. Li Ronghuan dan Li Renji dikalahkan oleh Lin Bai satu demi satu, yang menyebabkan keributan di antara para pejuang yang hadir. Ya Tuhan, apakah putra suci dari Akademi Dongsu ini begitu kuat? Li Renji dan Li Ronghuan sama-sama kuat. Bahkan jika mereka tidak sebaik 7 jenius, mereka tidak tahu bahwa mereka akan dikalahkan begitu cepat. Turun dari pertarungan. Terutama Li Ronghuan, Lin Bai benar-benar melihat kekurangan dalam keterampilan tinjunya. Siapa selanjutnya? Li Ge. Semua prajurit memperhatikan pertarungan ketiga. Saat Li Ronghuan meninggalkan panggung kompetisi, pemuda itu, Li Ge, berjalan ke panggung kompetisi dengan senyum cerah. Dia memandang Lin Bai, tersenyum, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan bertanya, saya akan mengambil alih. Saudara Lin Bai, kamu baru saja bertarung 2 kali berturut-turut. Field, apakah kamu perlu istirahat dan memulihkan kekuatan spiritualmu? Jika perlu, aku bisa menunggumu. Li Ge membuka mulutnya dengan senyum cerah, tatapan tidak berbahaya yang memberi kehangatan pada orang-orang. Lin Bai tersenyum tenang dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya di sini bukan untuk bersaing dengan Anda sampai mati. Saya hanya menguji Anda. Jika Anda benar-benar memenuhi syarat, saya tidak akan terus berjuang keras. Ayo, Lin. Bai tersenyum, berkata, kalau begitu, saudara Lin Bai harus berhati-hati, kata Li Ge sambil tersenyum. Bab 2520 itu kamu. Lin Bai memandang Li Ge sambil tersenyum. Li Ge menangkupkan tinjunya dan membungkuk berulang kali. Setelah bersiap, dia bergoyang dan bergegas menuju Lin Bai seperti ular spiritual. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan menyerang dengan keras ke jantung Lin Bai. Melihat serangan Li Ge, Lin Bai bahkan tidak menghindar. Kekuatan guntur yang kuat meledak dari tubuhnya. Saat cakar Li Ge mencapai dadanya, dia terlempar oleh kekuatan guntur ilahi Aoki. Guntur pelindung tubuh. Li Ge terkejut saat melihat guntur keluar dari tubuh Lin Bai. Terpesona oleh guntur, Li Ge tampak sedikit malu. Tapi Lin Bai tidak memberi Li Ge kesempatan untuk bereaksi saat Li Ge dipukul mundur oleh guntur. Lin Bai melangkah maju dan menghancurkan dunia dengan pukulan keras, mengenai dada Li Ge. Li Ge terbang di tempat dan mendarat dengan canggung di tepi panggung kompetisi. Li Ge terlempar oleh pukulan Lin Bai. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa menahan 3 gerakannya. Li Ge memang yang terlemah di antara 10 putra kunsu. Dia hanya beruntung, jadi dia menyelinap ke 10 putra kunsu. Bukankah ini yang ingin dilakukan putra suci Lin Bai? Singkirkan semua bajingan di antara 10 putra kunsu. Jika Li Ge benar-benar tidak memiliki kekuatan itu, putra suci Lin Bai pasti akan memberitahu kepala keluarga. Yang mulia, singkirkan Li Ge. Para prajurit di sekitarnya berkata satu demi satu. Lin Bai melihat Li Ge terbang menjauh dengan satu pukulan, matanya bersinar, dan dia berkata dalam hatinya, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu, biarkan aku melihat berapa lama kamu akan menyembunyikannya. Lin Bai menggerakkan tubuhnya dan memaksa Li Ge. Satu demi satu pukulan kuat mengenai tubuh Li Ge. Menghadapi pukulan cepat dan kuat Lin Bai, Li Ge melarikan diri dengan panik, dan secara bertahap dipaksa ke sudut buta oleh Lin Bai. Pada saat ini, wajah Li Ge juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan keringat, terlihat jelas bahwa dia sudah sedikit tidak mampu menahan serangan Lin Bai. Jika ini terus berlanjut, Li Ge pasti akan dikalahkan oleh Lin Bai dalam 10 gerakan. Pada saat ini, ekspresi Li Ge menjadi galak, dia mengertakkan gigi, dan sosoknya bersinar. Pada saat pukulan Lin Bai jatuh, Li Ge tiba-tiba menghilang dari pukulan Lin Bai, dan ketika Li Ge ditemukan lagi, dia sebenarnya muncul di belakang Lin Bai. Pada saat ini, dia memegang pedang pendek dan menusuk leher Lin Bai dengan keras. Gerakan ini, mata Lin Bai berbinar. Sebelum Lin Bai sempat memikirkannya, dia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat datang dari belakang.
Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Li Ge memegang belati dan menusuk lehernya. Cincin Rui. Cincin di jari Lin Bai berkedip, dan sosok Lin Bai menghilang dari bawah belati Li Ge dalam sekejap. Ketika sosok Lin Bai muncul kembali, ia muncul di tengah lapangan kompetisi. Li Ge juga datang ke sisi berlawanan dari Lin Bai saat ini. Seolah-olah keduanya baru saja mulai bersaing. Lin Bai memandang Li Ge dengan wajah dingin saat ini, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Lin Bai berkata dengan dingin, "Itu kamu." Li Ge masih memiliki senyum cerah di wajahnya, gambar tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Terlihat seperti ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Lin Bai, apa yang kamu bicarakan?" "Apa aku ini?" Lin Bai memandang Li Ge tanpa ekspresi, dengan sedikit niat membunuh di matanya. "Kamu masih ingin berpura-pura? Apa yang kamu lakukan?" "Saat saya menggunakan teknik tubuh, saya tahu itu kamu." Li Ge masih tersenyum dan bertanya. "Saya tidak tahu apa yang dibicarakan saudara Lin Bai." Lin Bai tersenyum dengan lembut, "Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu mengakuinya." Pada saat ini, tangan Lin Bai berkedip, dan ujung pedang dingin muncul di telapak tangan Lin Bai. Pedang iblis terhunus. Li Ge melihat Lin Bai menghunus pedangnya, dan sebuah niat pedang menghantamnya dengan keras, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Li Ge tahu bahwa Lin Bai akan menggunakan metode nyata. Teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai terbang dengan pedang. Sebuah pedang keluar, dan langit dipenuhi bayangan pedang. Kekuatan konsep artistik 9 tingkat dikerahkan sepenuhnya. Menghadapi pedang Lin Bai, Li Ge menjadi sedikit pucat karena ketakutan, dan buru-buru menggunakan keterampilan gerakan hantunya untuk segera melarikan diri dari energi pedang Lin Bai. Tapi Lin Bai tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang Li Ge dengan ganas dengan pedang dan pedang, meninggalkan Li Ge dalam keadaan malu. Energi pedang Lin Bai bahkan beberapa kali mengenai wajah Li Ge, namun Li Ge tetap lolos. Setelah 300 putaran, Li Ge dipenuhi keringat, dan sekarang senyuman di wajahnya tidak lagi ada, memperlihatkan sepetak embun beku. Naga yang tersembunyi ada di dalam jurang. Lin Bai melompat, dan energi pedang yang menghancurkan dunia langsung menuju ke arah Li Ge. Jika pedang ini mengenai, Li Ge pasti akan mati. "Ayo pergi." Putra suci Lin Bai tampaknya memiliki niat membunuh. Sejak putra suci Lin Bai menghunus pedangnya, niat membunuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah dia dan Li Ge adalah musuh bebuyutan. "Tentu saja, begitu saja." Putra suci Lin Bai berkata bahwa pedangnya tidak memiliki belas kasihan. "Aku tidak tahu apakah Li Ge bisa melarikan diri." Para prajurit di sekitarnya mulai panik. Ketika Li Ge melihat pedang Lin Bai jatuh, wajahnya menjadi pucat seketika. Pada saat ini, matanya berputar, seolah sedang mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi, bergoyang, dan menghilang dari tempatnya. Teknik hantu hebat. Sosok Li Ge berubah menjadi gumpalan asap hitam dan melayang menjauh dari energi pedang Lin Bai. Energi pedang Lin Bai menebas, tapi tidak menghancurkan gumpalan asap hitam. Benar saja, ini teknik gerakannya. Pada saat ini, Lin Bai langsung melihatnya ketika dia melihat Li Ge melakukan teknik gerakan ini. Rangkaian teknik gerakan ini adalah teknik gerakan yang digunakan Lin Bai untuk menghentikan bayangan hitam Lin Bai setelah dia meninggalkan lembah budidaya alam artistik. Karena rangkaian gerakan ini sangat luar biasa, pengaruh Lin Bai sangat besar. Sekarang Lin Bai telah memutuskan bahwa Li Ge yang dia hadapi adalah sosok gelap yang muncul di luar lembah budidaya konsepsi artistik dan memikat Lin Bai ke hutan utara. Setelah Li Ge menggunakan keterampilan fisiknya untuk menghindari pedang Lin Bai, dia masih tetap tersenyum, tapi senyumannya sekarang dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. "Teknik hantu hebat," seru Li Buzeng. "Itu adalah 72 teknik kunsu yang dipraktikkan oleh sesepuh agung." Li Buxian dan Li Fugui juga berkata dengan terkejut. Bahkan tetua yang hebat pun menatap Li Ge dengan cemberut. Li Zengyi menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. "Apakah kamu masih ingin berdalih?" Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Li Ge tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa, "Karena kamu telah memaksaku untuk memberikan yang terbaik, maka aku tidak menyembunyikan apapun." "Putra suci Lin Bai, kamu bisa bekerja sama denganku dalam sebuah drama, mengapa kamu harus agresif?" "Karena kamu ingin memaksaku untuk mengambil tindakan, maka putra suci Lin Bai, aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku." Wajah Li Ge tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba, Li Ge meninju Lin Bai. Ketika pukulan ini datang, Lin Bai tiba-tiba tampak ngeri dan berkata dengan suara dingin, "King Shen menaklukkan iblis dengan 72 pukulan.
Rangkaian pukulan yang dilakukan Li Ge sekarang secara mengejutkan sama dengan yang baru saja dilakukan Li Ronghuan. Hampir persis sama.